Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, senang sekali rasanya Tata kembali lagi hadir menyapa ruang dengar Anda di sore hari yang penuh keberkahan ini di radio 105 FM dari jantung Kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda dalam program Mutiara Ramadan, sebuah program yang kami hadirkan khusus di bulan suci ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, menghadirkan tausiah yang menyejukkan hati dan menambah wawasan keislaman kita semua. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama menyimak tausiah kita, dan alhamdulillahnya narasumber kita sudah hadir di sini. Mungkin terlebih dahulu kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabarnya Ustaz? Tetap sehat, tetap semangat, tetap ingin selalu memberikan nasihat, walaupun tak ada penyemangat, tetap semangat. Walaupun tak punya ayang, tetap sembahyang. Oke, Ustaz, pada sore hari ini kita akan membahas tema apa nih Ustaz? Kita bahas insya-Allah tentang Al-Quran membawa kemajuan kepada manusia. Oke, nah kan tahu itu dia ya tema kita di sore hari ini. Mari kita simak bersama tausiah kita sore hari ini. Mungkin kepada Ustaz langsung saja menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat yang hadirin dan hadirat, dan mungkin dok nabiot dan yang sudah kawin dan yang sudah disunat. Yang sangat kami hormati dan kami muliakan di mana saja kita berada, kepada seluruh karyawan dan karyawati, khususnya pimpinan, lebih khusus lagi kepada penyiar kita yang selalu sejak mendampingi Ibu Tata. Mudah-mudahan yang kita bisa martata dan bahagia, kita bahagia. Dan ya, beliau ini menata waktu kita, durasi yang akan nanti kita jalani dalam Mutiara Ramadan 1440 Hijriah, kerjasama antara PT Radio Raw FM dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita semua sebagai petunjuk, sebagai bayinah, penjelas daripada petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Mutiaranya Islam itu Al-Quran, mutiaranya ruh itu iman, mutiaranya ulama itu zuhud dan wara, mutiaranya orang kaya dermawan, mutiaranya orang yang tidak memiliki
apa-apa, atau kita sebutlah dia fakir dan miskin, itu adalah kesabaran. Dan mutiaranya seorang wanita adalah rasa malu. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita Al-Quran kalam ilahi yang mengajarkan kita ajaran suci. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Begitu mengajarkan Nabi kepada beliau bacaan salawat Nabi dalam hadis yang sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rawi di mana saja kita berada di 17 Ramadan 1447 Hijriah, hari atau malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Quran surah Al-Qadar, surah yang ke-97 pada ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufruqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amram min indina, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Al-Quran surah Ad-Duhan, surah yang ke-44 pada ayat 3 sampai ayat 5. Al-Quran turun pada malam kemuliaan. Al-Quran turun pada malam yang diberkahi. Kapan itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah yang kedua pada ayat 185 surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda yang hak dan yang batil. Saudara-saudariku pendengar di mana saja kita berada, bulan Ramadan itu bukan hanya bulan kolak, bukan hanya bulan gorengan, dan bukan juga hanya bulan sirup yang manis. Tapi bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran. Tapi kita kadang-kadang yang turun bukan Al-Quran dalam hati kita, tapi yang turun
malah ngantuk ke mata kita. Ketika sholat tarawih, imam mulai membaca surah yang panjang. Yasin, Alif Lam Mim, Toha. Mata kita sebagai jamaah mulai redup. Tak ada lagi semangat, kepala pun mulai goyang-goyang. Saudara-saudariku, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, bukan angsuran cicilan. Berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu lebih kurang 23 tahun. Secara lebih rinci, sebagian ulama kita menyebutkan durasinya. Kalau durasi ceramah sudah sejam. Tapi durasi turunnya Al-Quran 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang meliputi 13 tahun di masa periode Makkah dan 10 tahun di masa periode Madinah. Sehingga ayat Al-Quran pun terbagi dua, ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, bertahap-tahap, itu punya tujuan antara lain memantapkan hati Nabi kita Muhammad SAW dan mempermudah pemahaman. Dan Al-Quran itu juga sering dia turun dalam rangka menjawab pertanyaan atau permasalahan yang muncul saat dakwah Nabi kita Muhammad SAW berlangsung. Al-Quran yang ada di rumah kita masing-masing itu terdiri daripada 30 juz. Ada juz 1 sampai juz 30. Bukan juz pokat, bukan juga juz jeruk. Ada 114 surah, mulai daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan ada 6.236 ayat, 77.845 kata. Muslimin dan rahimakumullah, Al-Quran itu sungguh luar biasa. Kalau kita baca, hati kita tenang. Kalau kita amalkan, hidup kita akan tenang. Tapi yang jadi masalah, banyak di antara kita yang hafal lirik lagu, tapi tidak hafal Al-Quran. Lebih cepat dia hafal lirik lagu daripada hafal ayat Al-Quran. Kadang-kadang Qul huwallahu pun lupa sambungan ayatnya. Apalagi Qul kafirun berulang-ulang karena ada yang mirip, tapi bisa lagi disambung. Sehingga ada makmum mengingatkannya, lakum dinukum waliyadin. Al-Quran ini dihafal, dibaca, dihafal. Kalau kita lihat di dalam sejarah, bagaimana orang-orang yang memuliakan Allah dalam menghafal Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, dia hafal Al-Quran ketika usianya 7 tahun. Bukan hanya surah Al-Fatihah, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas 30 juz, 7 tahun. Imam At-Tabari hafal Al-Quran sejak usianya 7 tahun. Ibnu Qudamah hafal Al-Quran umur 10 tahun.
Ibnu Sina hafal Al-Quran 5 tahun. Imam Nawawi hafal Al-Quran sebelum usianya balik. Imam Ahmad bin Hanbal hafal Al-Quran sejak kecil. Ibnu Khaldun hafal Al-Quran usia 7 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal Al-Quran ketika berusia 9 tahun. Jamaluddin Al-Mizzi hafal Al-Quran ketika ia masih kecil. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, hafal Al-Quran, dan dia adalah raja kerajaan Turki Utsmani yang kita kenal sebagai penakluk Konstantinopel. Hasan Al-Banna hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun sebagai tokoh pergerakan Islam. Said Qutb hafal Al-Quran sejak 10 tahun. Dia punya Al-Quran tafsir fi Jilal Quran. Yusuf Qaradawi, seorang ulama kita, hafal Al-Quran sejak 10 tahun, pakar fikih kontemporer. Jadi kita ini yang hafal apa? Sudah berapa usianya Tata? 20 Ustaz. 20. Sudah berapa juz yang dihafal? Belum ada Ustaz. Belum berjuz-juz. Tapi sebagai surah saya yakin hafal kan? Iya, Ustaz. Kita tes dulu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Kan hafal? Jadi saudara-saudaraku, Al-Quran itu bukan pajangan. Al-Quran di rumah kita cantik sekali. Sampulnya berwarna emas. Ukurannya indah. Kaligrafinya indah. Tapi disimpan di lemari atas. Jarang dibaca. Akhirnya Quran itu seperti pajangan museum. Padahal Al-Quran itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dihidupkan. Bagaimana bisa orang menghafal Al-Quran? Inna alaina zam'ahu wa Qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuat pandai membacanya. Yang kita bisa menghafal Quran itu karena Allah mudahkan. Allah kumpulkan di dada kita. Dan Allah lah yang membuat kita pandai membacanya. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacanya. Jadi kita mohonlah kepada Allah supaya Allah mudahkan kita untuk menghafal Al-Quran itu. Dan Alhamdulillah di saat ini, di zaman now, keinginan sebagian besar daripada anak-anak kita, generasi muda kita, itu juga diberikan fasilitas oleh lembaga pendidikan, baik ya lembaga pendidikan umum sampai apalagi ya lembaga pendidikan agama, apalagi pondok pesantren, diberikan fasilitas guru dan waktu untuk menghafal Al-Quran, dan bahkan diberikan berbagai penghargaan kepada anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Ada yang diumrohkan, ada yang didaftar hajikan, ada yang diberikan hadiah-hadiah bersifat ada kendaraan, ada berupa uang. Itu semua adalah diberikan Allah kemudahan. Dan memasuki perguruan tinggi pun diberikan keistimewaan. Ada beasiswa, bahkan lulus testing bagi orang-orang yang sudah hafal sekian juz, dan bahkan tidak bayar SPP, tidak bayar UKT, dan bahkan memasuki lembaga
tempat pekerjaan juga diberikan keistimewaan, memasuki untuk menjadi seorang angkatan TNI dan Polri juga diberikan keistimewaan yang hafal Al-Quran. Itu juga dalam mencari pekerjaan diberikan keistimewaan. Itu semua Allah yang menggerakkan hati manusia. Mudah-mudahan makin gemarlah kita semua, anak muda kita semua, generasi kita untuk membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah itu akan lahir generasi emas, bukan generasi cemas. Nah, itu alhamdulillah. Maka Al-Quran itu dimudahkan Allah kita untuk mempelajarinya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Fahal min muddakir. Maka apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Ini adalah Al-Quran surah Al-Qamar. Diulangi Allah sampai 4 kali dalam surah itu. Pada ayat 17, pada ayat 22, pada ayat 32, dan pada ayat 40. Jadi Al-Quran ini adalah pelajaran kepada kita, bukan pajangan dan bukan untuk disimpan, tapi untuk dihidupkan. Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Kami telah menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu tidak menjadi susah. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu susah. Illa tazkiratan liman yakhsha, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Al-Quran itu bukan menyusahkan kita, tapi Al-Quran itu memudahkan urusan kita. Al-Quran itu akan menjadi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Inilah Allah sebutkan firman Allah surah Toha, surah yang ke-20 pada ayat 1 sampai ayat 3. Sekali lagi, Al-Quran itu jika dibaca tenang hati kita, kalau diamalkan tenang hidup kita. Insya Allah kita juga kelihatan berikutnya. Biarkan tahu kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Nanti kita akan kembali lagi menyapa ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Tata dan juga Ustadz. Di sore hari ini masih dalam tema dengan Al-Quran sumber kemajuan manusia. Mungkin langsung saja kembali menyampaikan tausiahnya kepada Ustadz, dipersilakan Ustadz. Saudara-saudariku, rekan di mana saja kita berada, kalau kita mendengar kata kemajuan manusia, yang kita ingat sekarang ini ada internet cepat, ada HP canggih, ada mobil listrik, ada robot, ada AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu yang kita ingat dan itu yang kita sebutkan. Sekarang apa saja yang ingin kita lakukan bisa dilakukan dengan HP. Ingin makanan bisa, ingin pesan ojek online bisa, mau belanja belanja online bisa, mau bayar listrik, apalagi berlistrik bisa. Bahkan sekarang
mau putus cinta pun bisa melalui HP dengan WhatsApp. Apa? Maaf ya yang kita cukup sini saja ya. Putus cinta bisa melalui paket data. Ya. Yang membuat manusia itu maju sebenarnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah manual book kehidupan manusia. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua pada ayat 1 dan ayat 2. Kalau kita beli HP ada buku petunjuknya. Kalau kita beli kulkas ada buku panduannya. Tapi manusia yang jauh lebih mahal dari HP malah manual booknya jarang dibaca. Al-Quran jarang dibaca. Buku petunjuknya dalam hidup ini supaya dia selamat itu Al-Quran. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat, pelajaran dari Tuhanmu. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh segala penyakit yang ada dalam dada. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran ini membawa kemajuan kepada umat manusia. Dia bisa jadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apakah betul Al-Quran itu obat? Kita buktikan. Dokter Al-Qadi di kliniknya yang berada di Florida, Amerika Serikat, dia berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik ia dimengerti bahasa Arabnya atau bahkan tidak dimengerti, yang penting dia baca, ternyata memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar, termasuk salah satunya menangkal berbagai macam penyakit. Ini penelitian Dr. Al-Qadi di klinik besar di Florida, Amerika Serikat. Secara fisiologis, artinya bisa merubah orang dari yang baik kepada yang lebih baik, yang tidak baik kepada yang baik, dan bisa menangkal berbagai macam penyakit. Membaca Al-Quran itu dianjurkan kepada kita dengan bersuara. Minimal kita baca Al-Quran itu suaranya terdengar oleh kita sendiri, alias didengar oleh telinga kita. Menurut Dr. Alfred Tomatis, seorang dokter di Perancis, sel-sel yang rusak dalam tubuh harus digetarkan melalui suara untuk memulihkan keseimbangannya. Dr. Al-Qadi menyebutkan membaca Al-Quran dengan bersuara memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangannya. Sel kanker dapat hancur dengan menggunakan frekuensi suara membaca Quran. Suara yang paling memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh manusia
adalah suara si pemilik tubuh itu sendiri. Dan virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran. Dan saat yang sama sel sehat menjadi aktif. Jadi Al-Quran ini punya pengaruh kepada diri kita, maka disuruh kita membacanya, baik kita mengerti isinya atau tidak. Pengaruh positif, terutama dalam rangka sifa'u wa rahmatul lil mu'minin, sebagai obat, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi mari kita lebih gemar lagi, lebih rajin membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu mengubah manusia secara fisiologis, seperti disampaikan oleh Dr. Al-Qori tadi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Dulu orang Arab sebelum Quran turun, hobinya berperang, hobinya mabuk, hobinya berjudi. Begitu Al-Quran turun, mereka berubah jadi pemimpin dunia. Bayangkan, dari padang pasir bisa memimpin setengah dunia. Sekarang ini di zaman now, Quran sudah ada di rumah kita dengan bermacam-macam ukuran. Ukuran kecil sampai ukuran paling besar. Ada mushaf Al-Quran tanpa ada terjemahan, ada juga terjemahan, bahkan ada tafsirnya. Bahkan tidak hanya mushaf, tapi Al-Quran itu juga sudah ada di HP. Tapi kadang HP kita untuk apa? Kebanyakan hanya buka WhatsApp, WA, buka Facebook, buka TikTok. Begitu buka Al-Quran, tiba-tiba HP-nya langsung baterai low. Jadi Al-Quran ini adalah untuk kita sebagai petunjuk, sebagai obat, dan sebagai rahmat bagi kita. Umat Islam dulu maju juga karena Al-Quran. Ada ilmuwan Islam yang sangat luar biasa. Ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Haytham, ada Ibnu Khaldun, dan ilmu yang lain. Ada Muhammad Nuh. Ibnu Sina, mereka menemukan ilmu kedokteran, matematika, optik. Kenapa mereka bisa maju? Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Seperti Ibnu Sina tadi, kita sudah sampaikan dia hafal Al-Quran ketika usianya 7 tahun. Pada umumnya ilmuwan-ilmuwan kita di zaman dulu itu sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Ilmuwan kita sekarang, wallahu a'lam. Sekarang kita bangun pagi langsung buka HP. Baca apa? Bisa jadi baca status tetangganya. Masak sayur asing hari ini kata tetangganya. Dan seterusnya. Yang baca sampai 200 orang. Tapi ayat Al-Quran kadang dibaca 2 orang. Itu pun yang bacanya ustadz dan pakcik. Nah, jadi Al-Quran ini adalah membawa kita kepada kemajuan. Oleh karena itu, mari kita dekat dengan Al-Quran. Pergi ke pasar membeli ikan, jangan lupa membeli kurma. Kalau ingin hidup mapan, dekatkan diri dengan Al-Quran. Pergi ke kota membeli roti, roti dimakan sambil tertawa. Kalau Quran jadi pedoman hati, dunia maju, akhirat pun bahagia.
Al-Quran itu adalah penerang hidup, Al-Quran itu adalah petunjuk hidup, Al-Quran itu adalah sumber kemajuan manusia. Oleh karena itu, kita mari dekatkan kita dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan cuma untuk dibaca saat tahlilan atau yasinan. Quran itu petunjuk hidup. Masalahnya sekarang kita manusia lebih percaya kepada Google, Mbak Google, saya Google, Ustaz Google, daripada Al-Quran. Kalau sakit sedikit, langsung dibuka Google. Kenapa kepala pusing? Google pun menjawab, bisa jadi ini gejala tumor. Langsunglah yang membacanya panik, dan saat ini seluruh rumah pun bisa panik. Padahal cuma kurang minum. Al-Quran itu membuat kita umat Islam hebat. Kita kenal ahli matematika, astronomi, kedokteran karena mereka dekat dengan Al-Quran. Quran kita ada di HP, tapi jarang kita buka. HP kita penuh dengan video lucu. HP kita penuh dengan video hiburan, joget-jogetan. Begitu buka Al-Quran, langsung terasa berat. Padahal HP itu, kalaulah dia bisa ngomong, mungkin dia berkata, "Ya Allah, aku ini pemiliknya adalah Muslim, tapi isinya lebih banyak hiburan daripada Quran, ya Allah." Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ini menjadi pertanyaan kepada diri kita semua. Oleh karena itu, mari kita dekatkan hati kita dengan Al-Quran. Sekarang kita adalah manusia modern. Rumah besar, mobil bagus, HP mahal, tapi hatinya gelisah. Kenapa? Karena kita jauh dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah dengan Allah hati menjadi tenang. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 48. Lucunya kita manusia sekarang, kalau baterai HP tinggal 10%, paniknya luar biasa. Tapi kalau iman kita tinggal 10%, tidak panik sama sekali. Kalau HP-nya baterainya mau tinggal 10%, paniknya luar biasa, cari charger, lari sana ke sini. Tapi kalau imannya tinggal 10%, dia tidak panik sama sekali, dan dia tidak merasa ada yang kurang. Jadi, kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran ini mengajak kita semua untuk berpikir. Apalah taqilun? Tidakkah kalian berpikir? Artinya, Islam itu agama yang mendorong kita semua untuk mencari ilmu. Kita tanpa ilmu, kita tidak bisa apa-apa. Aku tanpa ilmu, aku tidak bisa apa-apa. Tapi aku tanpa kamu, tidak apa-apa. Aku tanpa ilmu tidak bisa hidup bahagia di dunia ini. Tapi aku tanpa kamu bisa kucari lagi. Jadi kita ini kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita berusaha untuk mencari ilmu. Itu ilmu, sumber ilmunya itu semua ada dalam Al-Quran. Ilmu apa saja. Tapi kadang kita ini yang kita pikirkan hanyalah menu buka puasa. Jam 9 pagi sudah mikir, maghrib makan apa ya. Jam 10 mikir lagi, kolak atau gorengan. Jam 11, kalau dua-duanya gimana? Begitu maghrib, meja makan pun penuh. Seperti ada pesta penuh dengan menu makanan. Terus pun bilang ini buka puasa. Tapi nyatanya
adalah puasa balas dendam. Balas dendam nasional. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita perbaiki puasa kita dan memperdekatkan diri kita kepada Al-Quran. Pergi ke pasar beli ketan, tidak lupa membeli kelapa. Kalau ingin hidupmu nyaman, Quran jangan cuma jadi hiasan di leman saja. Pergi ke kota membeli roti, roti dimakan bersama teman. Kalau Al-Quran hidup di hati, insya Allah hidup penuh keberkahan. Insya Allah kita lanjutkan latihan berikutnya. Ya, baik rekan tahu, kita jeda dulu kembali dengan beberapa iklan. Nanti kita akan kembali lagi untuk statement closingnya ya Ustaz. Iya. Jadi rekan tahu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Tata dan Ustaz di sore hari ini. Dan langsung saja Ustaz menyampaikan statement closing ini untuk kesimpulan kita. Kepada Ustaz dipersilahkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahmatullah, mari kita di Ramadan ini jangan cuma perut yang lapar, tapi hati kita juga kenyang dengan Al-Quran. Jangan cuma kita sibuk buka puasa, tapi juga kita sibuk membuka mushaf. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran, hidupnya tenang di dunia, mulia di akhirat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Baca Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan pada kesempatan ini juga di closing statement ini kami ajak kita semua, kalau ingin kita hidup maju, maka jangan kita jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu penerang hidup. Karena Al-Quran itu petunjuk hidup. Karena Al-Quran itu adalah sumber kemajuan manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikri wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar memeliharanya. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian yang ketiga, sekarang kita hidup di zaman HP pintar. HP-nya pintar, orangnya malah kurang pintar karena jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu kita jadikan Al-Quran dibaca, dipahami, diamalkan, supaya kita bukan hanya maju teknologi, tapi juga maju iman dan akhlak. Insya Allah Al-Quran dibaca sebagai orang mukmin seperti buah urujah. Rasanya, rasa buahnya enak dan baunya pun wangi. Tapi jangan kita seperti seorang mukmin yang tidak baca Quran. Itu bagaikan buah kurma. Rasanya enak namun tidak berbau. Dan janganlah pula kita seperti orang munafik yang membaca Al-Quran. Orang munafik yang baca Al-Quran itu bagaikan buah raihana. Baunya enak namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan buah hanjola. Rasanya pahit dan tidak berbau. Oleh karena itu, mari kita baca Quran sebagai seorang yang mukmin, yang beriman, sehingga rasanya seperti buah utujah. Rasa buahnya enak dan baunya pun wangi. Ada santapan makanan di depan kita, tapi kita tidak santap. Itulah Al-Quran. Ada Al-Quran di depan kita,
tapi Al-Qur'annya tidak dibaca, tapi dipajang, dimuseumkan, dibuat di lemari paling atas. Jadi Al-Quran itu adalah sumber kemajuan kita. Mari kita berusaha semaksimal mungkin berpastabul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi dalam rangka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk dan kemudahan, sehingga Al-Quran tidak hanya sebagai pajangan, tapi Al-Quran adalah sumber kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit taufiq wal hidayah. Ikan hiu makan kata kepada seluruh pendengar kami, alafi marturapa. Nasrullah minallah qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan tahu, tak terasa kebersamaan kita di sore hari ini sudah sampai di penghujung acara dan program Mutiara Ramadan pada sore hari yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, serta semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dan juga terima kasih kepada Ustadz di sore hari ini ya Ustadz. Dan terima kasih juga kepada rekan Raul yang sudah setia menyimak dari awal hingga akhir. Akhir dari kata dari Tata, sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.